Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Tisha Putri dapat menemani Anda di kesempatan yang sangat berbahagia kali ini. Kegiatan belajar dan mengajar harus tetap dilaksanakan dan tentu PPDB juga harus dilakukan. Di studio kami sudah kedatangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kami sambut langsung kepada Ibu Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Boleh bangga Ibu menyapa dulu pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dimanapun saja berada, khususnya adalah untuk masyarakat Jawa Barat yang tentu saja di mana saat ini sedang pandemi COVID, tetapi PPDB dan proses belajar harus tetap dilaksanakan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat punya tagline, jangan panik, untuk PPDB Jawa Barat tahun 2020 tinggal klik, begitu barangkali. Terima kasih Ibu. Dan di studio juga sudah hadir Ketua Panitia dari PPDB 2020 Jawa Barat, Bapak Insinyur Haji Yesa Surwedi Hamiseno MPD. Selamat. Bapak sehat gimana? Alhamdulillah sehat. Para pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat TV. Terima kasih Bapak. Dan juga kehadiran dari Sekretaris 1 ya Ibu, Ibu Dr. Dian Peniasiani MED. Ibu sehat? Alhamdulillah. Boleh menyapa dulu Bu pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang PPDB Jawa Barat 2020. Sekian banyak pertanyaan Bu yang sudah dilayangkan oleh para masyarakat, tentunya masih tergelisah begitu ya. Ada pertanyaan, apa saja sih sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menangani PPDB 2020? Ya, baik para pemirsa TV yang ada di seluruh Jawa Barat. Jadi kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, insya Allah PPDB Provinsi Jawa Barat tahun 2020, tahun 2021 siap dilaksanakan dan kami seluruhnya sudah mengoptimalkan agar kegiatan PPDB ini sudah berjalan dan akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan tentu saja adalah secara organisasi, kami punya panitianya begitu ya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang sudah kita adopsi, baik itu dari Permendikbud nomor 44 tentang PPDB untuk TK, SD, SMP, SMK, dan SMA. Kemudian juga ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4, begitu. Kemudian juga yang jelas dari Pak Gubernur juga kita sudah punya pergubnya dan ada juknisnya. Kemudian di lapangan juga kita sudah membentuk satuan-satuan yang akan menangani pelaksanaan PPDB 2020 mulai dari provinsi, kabupaten, kota, ada KCD juga ya, kemudian juga kepada kepala-kepala sekolah dan juga pengampu-pengampunya yang sudah kita siapkan, termasuk juga apabila ada pengaduan-pengaduan. Kira-kira seperti itu. Nanti lebih teknis kita akan diskusi barangkali ya. Jadi banyak hal yang sudah kita persiapkan. Semoga anak-anakku semua tidak perlu panik walaupun ini masih pandemi COVID-19 ya. Semuanya sudah kami siapkan, anak-anak, orang tua, guru-guru di sekolah asal tinggal klik PPDB Jawa Barat tahun 2020. Begitu barangkali. Sudah siap dan panitia juga pastinya sudah siap. Ada juga perbedaan antara PPDB 2020 ini di masa pandemi dan 2019 lalu. Apa perbedaannya, Bu? Siapa nih yang mau jawab? Saya nanti ditambah mungkin ya oleh yang lain. Jadi PPDB 2019 dan 2020 yang pasti beda itu adalah memang sekarang kita lagi pandemi COVID begitu. Sehingga utamanya adalah PPDB saat ini dilakukan secara daring begitu. Jadi semuanya memakai teknologi ya, kemudian juga kita sudah melakukan sistem. Kemudian pada tahun 2019 ya, pelaksanaannya hanya satu tahap
tahun 2020 itu ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu adalah tanggal 8 sampai tanggal 12. Jadi mulai pendaftaran tanggal 8 sampai 12 Juni dan tahap keduanya adalah tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli. Yang pertama adalah untuk jalur afirmasi ya, yang kedua adalah untuk jalur prestasi baik akademik dan non akademik. Dan yang ketiga adalah untuk jalur perpindahan, termasuk juga di dalamnya untuk putra guru. Dan saya juga perlu informasikan di jalur afirmasi, Pak Gubernur sudah menginstruksikan kepada kita, termasuk juga adalah memfasilitasi bagi tenaga-tenaga kesehatan. Nanti ada juga juknisnya yang akan kita sampaikan. Kemudian untuk tahap kedua tanggal 25 Juni sampai tanggal 1 Juli 2020 adalah khusus untuk jalur zonasi. Yang berikutnya perbedaan yang paling signifikan adalah kita membagikan ke sekolah-sekolah itu akun gitu ya. Akunnya baik akun sekolah maupun akun peserta yang akan mendaftarkan ya. Jadi sekolah punya akun, kemudian peserta didik juga yang akan mendaftarkan ke sekolah tingkat berikutnya yaitu SMA, SMK dan SLB itu semuanya punya akun. Itu barangkali hal-hal yang sangat signifikan ya. Bu Dian atau Pak Yesa barangkali ada yang menambahkan? Ya, makasih Bu Gadis. Jadi perbedaan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, di antaranya adalah bahwa sekarang ini ada pra pendaftaran ya. Kalau tahu dulu kan enggak. Nah, pra pendaftaran ini memberikan kesempatan kepada siswa melalui SMP-nya, melalui MTS-nya atau oleh dirinya sendiri untuk bisa memasukkan data-data sebelum masuk ke jalur pendaftaran yang resmi. Itu tahapan itu yang betul-betul berbeda dengan tahun kemarin, sehingga kalau tahun kemarin sebenarnya juga namanya online juga, tapi pendaftarannya adalah datang ke sekolah yang dituju. Tapi kalau sekarang semua pendaftarannya harus dilakukan online, kita meminimalis supaya siswa tidak datang ke sekolah yang dituju ya. Jadi semua dikerjakan oleh sekolah asal atau oleh siswa masing-masing. Jadi saking dilaksanakan dengan online, pastinya dong ada persiapan agar PPDB 2020 ini lebih efektif dan efisien. Bagaimana Bapak? Ya, artinya pasti tahapan yang paling utama itu adalah sosialisasi ya. Karena bagaimana juga menghadapi situasi seperti ini, belum tentu semua orang tua juga paham, semua siswa juga paham. Akhirnya dilakukan sosialisasi secara bertahap. Dan mulai dari kami dari cabang dinas, dari cabang dinas ke sekolah, ke masing-masing sekolah di lingkungannya, sampai ke SMP dan sampai ke orang tua. Nah, sistem tadi sudah disampaikan oleh Ibu, sudah disiapkan, artinya sistem websitenya sudah disiapkan dari awal, mulai dari pendaftarannya. Dan kalaupun ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa online atau keterbatasan sarana maupun akses, kita menyiapkan juga jalur offline sebenarnya. Offline-nya dengan cara apa? Yaitu dengan cara yang bersangkutan berkomunikasi dengan sekolah asalnya atau berkomunikasi dengan sekolah yang ditujunya. Termasuk kita juga menyiapkan beberapa relawan ya, di sekolah SMA, SMK supaya bisa berkomunikasi dengan SMP-nya, dengan SMP-nya juga berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk menjemput data-data dari pendaftar siswa-siswa tersebut gitu. Jadi untuk mengefisienkan harus langsung akses mungkin ya ke www.ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Untuk penjelasan lebih lanjutnya sesaat lagi masih bersama kami.